warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi kuliah kewirausahaan, yaitu Business Model Canvas atau BMC, beserta contoh usaha yang sudah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emma Rufaidaka. Saya dari program studi S1 Teknik Mikro Universitas Nasional Jakarta. Presentasi ini akan dimulai dari mendefinisikan pengertian BMC. Business Model Canvas atau yang biasa kita kenal dengan BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup atau usaha. BMC merupakan tool atau alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. BMC dikenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder yang dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Keuntungan perusahaan menggunakan Business Model Canvas bisa memvisualisasikan, menjelaskan, menilai, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh suatu usaha biasanya bisa lebih maksimal. Model bisnis ini tuh juga bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis Canvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. 9 elemen penting Business Model Canvas atau BMC. Yang pertama, ada value proportion, yaitu sesuatu yang meyakinkan konsumen memilih perusahaan kita dibanding kompetitor. Yang kedua, ada customer segments, yaitu target jangkauan konsumen kita. Selanjutnya, ada customer relationship, yaitu bagaimana cara mencari konsumen dengan jangkauan yang baik. Selanjutnya ada channels, yaitu tempat pertemuan antara pengusaha dan konsumen. Selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proportion. Selanjutnya ada key resources, yaitu sumber daya yang tepat untuk mendukung aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada key partners, yaitu rekan kerja yang mendukung jalannya perusahaan. Selanjutnya ada cost structures, yaitu skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Dan selanjutnya ada revenue streams, yaitu sumber pendapatan dari berbagai sumber dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan hubungan elemen penting yang terdapat pada Business Model Canvas. Semua hubungan akan menuju atau melewati elemen value proportion. Dikarenakan value proportion sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Slide berikutnya merupakan contoh Business Model Canvas atau BMC yang ada pada usaha yang saya rancang. Mari kita analisa Business Model Canvas yang telah saya buat. Pada key partner, toko ini memiliki kerjasama dengan toko alat listrik, teknisi listrik dan mekanik, bengkel, jasa ekspedisi,
serta distributor barang elektronik dan mekanik. Pada key activities, toko ini melakukan pengelolaan penjualan, manajemen supply produk, dan promosi. Pada key resources, toko ini melengkapi peralatan kerja dan inventaris kantor seperti komputer dan internet. Karena pada era milenial seperti sekarang, internet merupakan suatu kebutuhan pokok untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pada customer relationship, toko ini memberikan tips terkait elektronika maupun kelistrikan, memberikan diskon dan promo dalam penjualan produk, dan program giveaway. Nah, customer segments biasanya siapa sih yang dituju sama si customer relationship ini? Biasanya ada para teknisi, terus ada orang-orang yang membutuhkan alat-alat listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, serta pabrik mesin listrik ataupun mekanik. Nah, untuk channels yang digunakan untuk menghubungkan customer segments dan customer relationship itu ada media sosial, ada laman usaha atau website maupun e-commerce. Sementara itu, aktivitas yang kita lakukan juga tidak terlepas dari perencanaan biaya yang matang. Agar usaha tidak mengalami kerugian, hal ini terdapat pada elemen cost structure, yaitu pembelian alat inventaris, biaya operasional seperti biaya marketing, gaji pegawai, pengemasan produk, maupun pembelian stok barang. Semua hal tersebut dilakukan untuk mencapai value proportion, yaitu harga terjangkau, kualitas terjamin, kemudahan dalam berbelanja, ketepatan waktu penjualan, produk sesuai SNI, dan pastinya produk ramah lingkungan. Slide selanjutnya merupakan info usaha sederhana yang sudah saya buat, yang terdiri dari alamat toko, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email, dan laman online yang bisa dikunjungi oleh para pengakses. Mungkin sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, baik buruknya mohon dimaafkan. Terima kasih.